teman-teman, ayo kita sedikit mengeksplor apa itu surat rujukan. Oke teman-teman, coba bayangin, jika Anda adalah seorang pasien, dokter memberikan Anda selembar kertas kecil yang berisikan nama Anda, gejala, dan nama rumah sakit. Lalu, apa respon dari Anda? Oke, sebagian dari pasien itu menganggap bahwa surat rujukan ini adalah jembatan harapan, tanda kepedulian, serta juga sebagai sumber kecemasan. Akan tetapi, kita harus meyakinkan bahwa surat rujukan ini bukan hanya sekedar administrasi, namun juga sebagai sebuah sumber komunikasi yang lebih humanis. Dalam praktik sehari-hari, surat rujukan biasanya hanya dianggap sebagai formalitas saja. Padahal, medical humanities mengingatkan kita bahwa surat rujukan merupakan bagian dari perjalanan seorang manusia. Bagi pasien, surat rujukan menandai sebuah perjalanan besar. Harus berpindah tempat, bertemu dokter baru, sampai melakukan pemeriksaan ulang, yang mana itu bisa menimbulkan rasa takut, rasa bingung, tapi juga ada harapan di dalamnya. Bagi dokter sendiri, surat rujukan merupakan tanggung jawab moral untuk memastikan pasien tidak berhenti di tengah jalan dan mendapatkan perawatan terbaik. Secara medis, surat rujukan berfungsi menghubungkan layanan kesehatan primer dan juga rumah sakit tersier ataupun sekunder. Surat rujukan menjamin kesinambungan antara perawatan dan mencegah adanya duplikasi dari pemeriksaan. Namun, secara humanis, surat rujukan berfungsi sebagai bukti komunikasi bahwa dokter tidak membiarkan pasiennya sendiri, melainkan menyerahkan amanah kepada teman sejawat lainnya. Sebuah surat rujukan ideal berisi identitas pasien, diagnosis atau gejala utama, riwayat singkat, hasil pemeriksaan penunjang, serta terapi yang sudah diberikan. Namun, lebih dari itu, gaya bahasa juga penting. Kalimat sederhana seperti mohon evaluasi lanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien menunjukkan kepedulian. Berbeda jauh dengan kalimat dirujuk karena tidak bisa ditangani di sini. Nah, perbedaan kata bisa memengaruhi makna dan rasa bagi pasien maupun dokter penerima. Selain menulis, dokter juga harus menyampaikan rujukan dengan komunikasi yang efektif dan empatik. Prinsipnya ada 3, tenang, jelas, dan penuh kepedulian. Pak Budi, dari hasil pemeriksaan yang sudah kita lakukan, ada tanda-tanda yang perlu dievaluasi lebih lanjut. Di sini, fasilitas kita terbatas, jadi Bapak perlu dirujuk untuk penanganan yang lebih baik. Jadi penyakit saya parah, dok? Belum tentu Pak, justru ini merupakan langkah-langkah agar kita bisa mendapat kepastian dan penanganan yang lebih baik. Saya tetap akan mendampingi Bapak, jadi Bapak tidak akan sendirian. Surat rujukan juga untuk berbicara dengan sejawat. Ada kolaboratif harus dijaga. Hindari kesan melempar pasien. Alih-alih menulis tidak bisa kita tangani, sebaiknya menulis sudah dilakukan terapi awal, mohon evaluasi dan tata laksana selanjutnya. Dengan begitu, dokter penerima merasa dihormati dan pasien juga merasa dihargai sebagai manusia, bukan sekedar kasus medis. Nah, namun pada kenyataannya banyak masalah yang muncul, mulai dari surat rujukan yang terlalu singkat, ataupun tulisan yang tidak terbaca, ada juga data pasien atau data penting pasien yang hilang, dan bahkan ada beberapa pasien yang merasa bahwa dirinya itu terbuang. Nah, di rumah sakit banyak pasien yang harus melakukan pemeriksaan ulang yang sebenarnya tidak perlu. Hal-hal ini bukan hanya merugikan waktu dan juga biaya pasien, tapi juga menurunkan kepercayaan pasien terhadap sistem kesehatan. Oleh karena itu, kita dapat melakukan beberapa hal untuk mengatasi hal tersebut. Contohnya, kita dapat menggunakan format yang baku ataupun elektronik, lalu kita juga dapat melakukan pelatihan kepada dokter untuk menulis secara singkat, padat, dan jelas, dan juga kita dapat menambahkan catatan empatik untuk menunjukkan kepedulian dokter kepada pasien. Nah, bayangkan ada 2 kasus. Kasus pertama, seorang pasien diabetes mendapat surat rujukan singkat tanpa detail. Di rumah sakit, dokter harus mengulang semua pemeriksaan. Nah, pasien frustasi, dia membengkak dan ia merasa diinfo. Nah, kasus kedua, seorang pasien jantung diberi surat lengkap dengan catatan empatik, disertai penjelasan tulisan yang menenangkan. Di rumah sakit, pasien langsung ditangani tanpa perlu mengulang. Hasilnya, pasien merasa dihargai, dokter penerima lebih mudah bekerja, dan sistem kesehatan berjalan lebih mulus. Nah, 2 cerita ini menunjukkan kualitas komunikasi menentukan kualitas perawatan. Dalam konteks medical humanities, surat rujukan itu bukan hanya sebuah berkas yang baku. Ia adalah sebuah narasi manusia. Ia juga adalah bagaimana seorang dokter mendeskripsikan kembali perjalanan penyakit pasien untuk diteruskan. Setiap kata dan narasi yang dipilih itu menentukan bagaimana pasien merasa dianggap. Apakah dia merasa sebagai seorang beban ataukah sebagai seorang manusia yang bermartabat tinggi. Oleh karena itu, penulisan surat rujukan bukan hanya proses administrasi, namun juga bagian daripada etika profesional yang krusial. Teman-teman, berdasarkan penjelasan sebelumnya,
Maka, medical humanities ini mengingatkan kita bahwa surat rujukan adalah cermin nilai kemanusiaan dalam praktik kedokteran. Oleh karena itu, kita harus menulis surat rujukan dengan jelas, menyampaikannya dengan empati, serta berkolaborasi dengan sejawat. Nah, surat rujukan ini bukan hanya sekedar administrasi, tapi juga jembatan kemanusiaan. Maka dari itu, mari kita lihat pasien bukan hanya sekedar penyakitnya, tapi juga sosok manusia yang penuh dengan cerita, harapan, dan juga seseorang yang perlu dijaga martabatnya. Sepertinya segitu aja dulu dari kami. Aku pamit dulu ya. Bye!